Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang keputusan dari Coach Sintayong agar proses naturalisasi dari Jordi Amat tetap dilanjutkan. Dan yang kedua, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Tim Nasional Indonesia U19 yang akan bertanding nanti malam lawan Tim Nasional Brunei U19 di pertandingan kedua mereka di Piala AFF U19. Pertama-tama saya ingin membahas tentang keputusan dari Coach Sintayong yang meminta kepada PSSI agar proses naturalisasi dari Jordi Amat tetap dilanjutkan. Sebelumnya saya ada membuat konten tentang keputusan dari Jordi Amat yang gabung ke klub asal Malaysia Johor Darul Ta'zim atau yang kita kenal dengan singkatan JDT kan teman-teman. Dan di konten tersebut saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Jordi Amat adalah seorang pemain sepak bola profesional, dan bagi seorang pemain sepak bola profesional dia punya hak penuh memilih akan bermain di klub mana sesuai dengan benefit yang akan dia dapat. Dan yang kedua, meskipun usia dari Jordi Amat ini sudah 30 tahun, tapi bisa saja dia tetap bermain di Eropa untuk minimal 2 musim ke depan ya, karena kita juga sama-sama ketahui di era sepak bola modern ya banyak pemain sepak bola profesional yang bisa bertahan bermain hingga usianya 35 atau 36 tahun. Dan yang ketiga, bahwa timing dari Jordi Amat gabung ke JDT ini tidak pas karena proses naturalisasinya masih berjalan dan belum selesai, meskipun kita juga ada membaca berita bahwa ada pernyataan dari agennya bahwa Jordi Amat gabung ke JDT dengan paspor Spanyolnya. Ya, alangkah baiknya informasi seperti ini disampaikan lebih awal agar tidak menciptakan salah paham di antara para supporter dari Tim Nasional Indonesia yang juga sama-sama kita pahami menginginkan agar pemain keturunan yang dinaturalisasi itu adalah pemain yang tetap bermain di Eropa, karena kita ingin agar pemain tersebut juga sharing knowledge ya, membagi ilmunya, pengalamannya bermain di Eropa, dan juga memberikan semangat kepada pemain-pemain kita lainnya terutama yang masih muda agar mereka juga berkarir di luar negeri ya, apakah itu Eropa atau juga di negara Asia lainnya. Jadi menurut saya wajar saja jika sebagian dari kalian yang merasa kecewa dengan keputusan dari Jordi Amat. Tapi seperti juga yang saya sampaikan bahwa kita juga tidak boleh ikut campur dengan urusan pribadi orang lain ya teman-teman. Apalagi Jordi Amat telah posting surat terbuka di akun IG-nya ya setelah begitu ramai diskusi tentang keputusan dia gabung ke JDT. Yang menurut saya juga alasan yang dia berikan itu logis. Salah satunya adalah bahwa dia ingin lebih dekat ke Indonesia, maka itu dia memilih bermain di Malaysia. Ya, daripada dia bermain di Indonesia, menurut saya lebih baik dia bermain di Malaysia sih. Ya, dan saya pikir belum tentu juga dia akan bertahan cukup lama di Malaysia. Bisa juga dia hanya bermain untuk 1 musim, atau mungkin juga hanya di sisa musim ini di Liga Malaysia, kemudian dia bisa saja pindah ke klub lainnya di kawasan Asia. Apakah itu ke Jepang, Korea, China, atau juga Australia. Jadi ya kita juga janganlah menghina atau menghujat Jordi Amat, ya kan? Tidak baik itu teman-teman. Apalagi sejak awal dia sudah menyatakan bahwa dia ingin membela Tim Nasional Indonesia. Ya, jadi kita juga harus menghargai keputusan dari Jordi Amat. Tinggal nanti kita lihat bagaimana dia bisa berkontribusi bagi Tim Nasional Indonesia. Dan satu lagi yang saya jelaskan bahwa meskipun dia nanti akan bermain di Liga Malaysia, ya bukan berarti kualitas permainannya akan langsung menurun karena dia adalah pemain yang sudah matang. Ini adalah finish product, pemain yang sudah jadi. Dia sudah lama bermain di Eropa. Kecil kemungkinan ketika dia nanti bermain di Liga Malaysia tiba-tiba kualitas permainannya akan menurun. Tapi ya bisa saja menurun jika dia masuk ke mindset comfort zone. Artinya jika dia mulai bermain dengan santai, karena ya kita tahulah level kompetisi di Malaysia dan juga di Eropa kan jauh. Meskipun JDT ini bermain di Liga Champions Asia, tapi kan kita tahulah persaingannya itu beda jauh dengan di Eropa. Jadi ya saya pikir keputusan yang bijak dari Coach Sintayong yang meminta agar proses naturalisasi dari Jordi Amat ini tetap dilanjutkan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa kelemahan di Tim Nasional Indonesia itu berada di lini pertahanan. Bukan berarti para pemain yang bermain di sektor tersebut adalah pemain-pemain yang tidak mampu bermain di level tertinggi. Tapi Tim Nasional Indonesia butuh sosok senior seperti Jordi Amat yang punya pengalaman bermain di Eropa dan juga punya kemampuan
untuk membaca situasi permainan dan juga delivery bola. Saya pernah nonton beberapa pertandingan dari Jordi Amat ketika dia masih bermain di Liga Spanyol, karena saya kan fan dari Real Madrid. Jadi beberapa kali saya nonton lah klub yang Jordi Amat ini bela lawan Real Madrid. Jadi pemain ini selain agresif, dia juga bisa membagi bola dari lini pertahanan. Dan seperti yang kita ketahui kan bahwa sekarang ini di tim nasional Indonesia senior ada juga beberapa back kita yang bisa memberikan bola dari lini pertahanan seperti Elkan Baggett dan juga Rizky Ridho. Alangkah baiknya jika ada pemain tambahan. Jadi saya pikir ya pemain seperti Jordi Amat ini seharusnya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi tim nasional Indonesia. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana dia bisa membuat lini pertahanan dari tim nasional Indonesia ini solid. Dan betul juga faktanya bahwa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia tanpa diperkuat oleh Jordi Amat atau juga Sandy Walsh atau Shane Patinama, pemain-pemain keturunan yang akan atau yang sedang berjalan atau yang sedang diproses ya naturalisasinya. Tapi kan bukan berarti nanti di Piala Asia kita bisa memberikan perlawanan. Kita juga belum tahu kita akan satu grup dengan tim mana. Jadi pemain-pemain keturunan ini memang kita butuhkan. Tinggal sekarang kita tunggu berapa lama Jordi Amat akan bermain di Liga Malaysia. Dan kita harapkan dia jangan sampai pindah ke Liga Indonesia. Dan yang kedua adalah apa kontribusi yang dia bisa berikan ke tim nasional Indonesia. Dan saya percaya kepada Coach Sintayong, seperti juga yang beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman. Saya percaya Coach Sintayong. Ini pelatih 100% profesional, tidak ada yang bisa ikut campur dalam keputusannya. Ya istilahnya nggak ada lah pemain-pemain itu yang dititip atau yang diminta kepada Coach Sintayong agar dimasukkan ke skuad tim nasional Indonesia, apakah itu di senior, U23 ataupun di U19, atau juga meminta kepada Coach Sintayong agar memainkan seorang pemain di starting lineup. Ya inilah pelatih yang memang kita butuhkan. Artinya ya keputusan dari Coach Sintayong ini memang adalah kebutuhan teknis dari tim nasional Indonesia. Ya kita tunggu nanti proses naturalisasi dari Jordi Amat yang akan segera selesai, seperti itu update-nya. Dan juga nanti ketika dia sudah bisa mulai membela tim nasional Indonesia, ya saya harapkan nanti di FIFA Matchday atau di pertandingan uji coba yang akan dimainkan di bulan September, ya pemain-pemain keturunan ini sudah bisa mulai membela tim nasional Indonesia, karena mereka juga harus sudah mulai bermain ya dengan rekan-rekan yang lain agar juga mengenal karakter permainan rekan-rekannya yang lain. Dan hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang pertandingan antara tim nasional Indonesia U19 lawan tim nasional Brunei U19 yang akan dimainkan nanti malam. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pertandingan pertama bagi tim nasional Indonesia U19 berakhir imbang lawan tim nasional Vietnam U19, yang menurut saya itu adalah sebuah kerugian ya, karena seharusnya kita bisa menang dan juga mendapatkan 3 poin. Dan kita masih harus berhadapan dengan Thailand yang seperti pernah saya jelaskan adalah tim kuat lainnya di grup ini, yang sebetulnya lebih kuat daripada Vietnam karena mereka mengandalkan permainan teknik tinggi. Artinya sebelum nanti berhadapan dengan Thailand, tim nasional Indonesia U19 harus bisa menang secara telak lawan tim nasional Brunei U19. Kenapa harus bisa menang secara telak? Karena yang saya baca beritanya bahwa yang menentukan tim yang lolos dari fase grup Piala AFF U19 ini jika poinnya sama adalah selisih gol, bukan head to head. Jadi setelah sebelumnya Myanmar bisa menang dengan skor 7-0 lawan Brunei, ya kita harapkan timnas Indonesia U19 bisa menang dengan skor yang telak juga lawan Brunei. Ya kalau bisa mencetak lebih dari 7 gol. Ya memang di atas kertas Brunei ini adalah tim yang lemah teman-teman. Tapi tidak akan begitu mudah bagi para pemain tim nasional U19 mencetak 7 atau 10 gol lawan Brunei. Ya kecuali mereka bisa memantapkan kerjasama mereka di lini depan. Seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan pertama tim nasional Indonesia U19, bahwa masalah utama adalah ketika para pemain coba untuk menciptakan peluang. Karena kesulitan mereka adalah untuk memberikan umpan kunci terakhir atau juga melepaskan tendangan ke arah gawang dari Vietnam. Kesulitan ini perlu dibenahi agar nanti lawan Thailand kita juga tidak akan menemui kesulitan seperti lawan Vietnam, karena kita tahulah Thailand juga adalah tim yang kuat. Mereka juga sudah menang ya di pertandingan pertama. Ya artinya kita sementara ini tertinggal dari segi poin. Kita harus menang di pertandingan nanti malam dan juga menang secara telak. Dan itu juga menurut saya tidak akan mudah ya, bahwasannya nanti kita bisa menang dengan skor 10-12-0 ya bagus. Tapi para pemain juga tidak boleh menganggap remeh Brunei. Karena tentu para pemain Brunei juga akan memberikan perlawanan kecuali mereka bermain tanpa kiper. Kan seperti itulah cara berpikir kita, kalau gak ada kiper ya gampang aja tuh.
ngebobolin kan. Apalagi kita melihat nih kesulitan bagi para pemain tim nasional Indonesia U19 dalam urusan mencetak gol. Di pertandingan sebelumnya kan juga seperti itu. Di laga-laga uji coba di Korea, kemudian juga di tulan turnamen, sulitnya itu adalah untuk menciptakan peluang. Karena kerjasama di antara para pemain di depan ini belum mantap. Ya, kita punya Marcelino Ferdinand yang menurut saya ya dia perlu nanti lebih sering membagi bola daripada terus bergerak. Karena jika dia terus bergerak tentu itu juga akan menguras tenaganya dan kita tahu masih ada beberapa pertandingan ke depan. Kalau di belakang dan juga di tengah menurut saya ini sudah bagus. Sulit sekali bagi para pemain Vietnam tuh untuk bisa menang duel dengan para pemain kita. Itu sudah kemajuan yang luar biasa. Fisik kita kuat, stamina kita prima. Sekarang tinggal bagaimana kita memantapkan kerjasama di lini depan. Ya saya harapkan pemain seperti Ronaldo Kuate bisa lebih efektif. Ya dia mau menggunakan speed bagus saja. Dia punya speed yang luar biasa, punya skill yang luar biasa. Tapi jangan lupa bagi bola. Jangan lupa ketika berada dalam posisi yang menguntungkan dan memutuskan shooting harus akurat. Akurasi shooting itu juga penting teman-teman. Bagaimana nanti ketika kita lawan Thailand? Mungkin kita hanya dapat 2 atau 3 peluang. Tapi kalau syutingnya agak akurat, melenceng, ya sayang juga kan. Dan nanti jika para pemain Thailand bisa menyelesaikan peluang yang mereka dapat, ya belum tentu nanti kita bisa mendapatkan poin di pertandingan lawan Thailand. Memang lawan Thailand masih nanti, tapi ya kerjasamanya harus mantap sekarang lawan Brunei. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan malam hari ini. Kalau nggak salah pukul 8 ya kick-off-nya lawan Brunei U19 dan saya harapkan para pemain juga akan ngegas dari menit-menit awal, paling nggak di babak pertama sudah bisa mencetak 3 atau 4 gol agar nanti di babak kedua ya mereka juga tidak perlu menguras tenaga mereka ya, karena kita tahu masih ada beberapa pertandingan ke depan dan recovery time yang pendek. Ya kita harapkan tim nasional Indonesia U19 bisa menang dengan skor yang telak dan juga bisa mendapatkan 3 poin. Ini adalah kewajiban bagi para pemain tim nasional Indonesia U19 untuk membombardir pertahanan dari Brunei dan menang dengan mencetak sebanyak mungkin gol di pertandingan nanti malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.